Perkenalkan, nama saya Feby Cynthia Silalahi, mahasiswi jurusan Pendidikan Geografi tahun 2021. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Geologi Umum, yaitu membuat video pembelajaran berbentuk presentasi, yaitu mengenai materi skala waktu geologi. Pengertian skala waktu geologi. Skala waktu geologi merupakan skala yang digunakan oleh para ahli geologi dan juga ilmuwan untuk menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah bumi. Dengan skala waktu geologi, maka peristiwa yang terjadi di masa lampau akan dihubungkan atau dicari hubungannya dengan peristiwa yang mungkin terjadi di masa-masa sekarang ini. Ada dua jenis skala waktu geologi, yaitu yang pertama ada skala waktu absolut dan yang kedua ada skala waktu relatif. Yang pertama, skala waktu relatif. Skala waktu relatif merupakan skala waktu yang digunakan berdasarkan atas urutan lapisan-lapisan batuan beserta dengan evolusi kehidupan organisme di masa lalu. Skala ini terbentuk atas dasar peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perkembangan ilmu geologi itu sendiri. Yang kedua, ada skala waktu absolut atau radiometrik. Skala waktu yang berikutnya adalah skala waktu absolut atau radiometrik, yang merupakan skala yang ditentukan berdasarkan pelarikan radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam berbagai jenis batuan. Skala waktu absolut atau radiometrik ini berkembang dari ilmu pengetahuan fisika yang diterapkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang geologi. Para ahli telah membagi urutan sejarah bumi dan kehidupan dalam skala waktu geologi yang dibedakan dalam pembagian skala besar hingga kecil, mulai dari kurun, masa, zaman, dan kala. Yang pertama ada kurun. Kurun berdasarkan ada dan belum adanya kehidupan yang nyata dibedakan menjadi dua, yaitu Prakambrium atau kurun belum dijumpai kehidupan nyata, dan Phanerozoikum atau kurun sudah ada kehidupan nyata. A. Kurun Prakambrium. Pada kurun ini dibedakan menjadi tiga zaman, yaitu Hadean, Arkozoikum, dan Pretozoikum. 1. Zaman Hadean. Nama zaman geologi paling tua yang berkisar antara 4,0 sampai dengan 4,6 miliar tahun yang lalu dan ditandai dengan pembentukan bumi. Yang kedua, zaman Arkozoikum. Zaman kehidupan purba 4,6 miliar sampai 2,5 miliar tahun lalu, ditandai dengan pertama awal pembentukan batuan kerak bumi, yang kedua terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, yang ketiga adalah awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudra yang berupa mikroorganisme atau bakteri ganggang. Yang ketiga zaman Protozoikum. Zaman ini merupakan zaman kehidupan awal 2,5 miliar sampai 540 juta tahun yang lalu, ditandai dengan perkembangan kehidupan dari organisme bersel satu menjadi sel banyak, munculnya invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan koral mulai muncul. B. Kurun Phanerozoikum. Pada kurun ini dibedakan menjadi tiga zaman, yaitu zaman Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Mari kita bahas satu persatu. Pada 1. Zaman Paleozoikum. Zaman ini 540 juta sampai 254 juta tahun lalu, merupakan zaman perkembangan hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang, dan vertebrata khususnya ikan dan reptilia, ganggang laut, dan tumbuhan berspora juga berkembang pesat pada zaman ini. Yang kedua, zaman Mesozoikum. Pada zaman ini ditandai ciri khasnya adalah berkembangnya hewan reptilia khususnya dinosaurus, dan zaman ini dibagi menjadi tiga masa, yaitu Trias, Jura, dan Cretaceous. Yang ketiga ada zaman Kenozoikum, zaman perkembangan mamalia dan tumbuhan berbiji, dan zaman ini dibagi menjadi dua masa. Ada masa tersier dan masa kuarter. Pada zaman Paleozoikum, zaman ini dibagi menjadi 6 masa, yaitu ada Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Prem. Masa Kambrium 540 juta sampai 510 juta tahun yang lalu. Masa Ordovisium 510 juta sampai 439 juta tahun lalu. Masa Silur 439 juta sampai 408 juta tahun lalu. Masa Devon 408 juta sampai 362 juta tahun lalu.
masa karbon 362 juta sampai 200 juta tahun lalu, dan masa prem 290 juta sampai 245 juta tahun lalu. Pada zaman Mesozoikum, zaman ini dibagi menjadi 3 masa, yaitu Trias, Jura, dan Cretaceous. Masa Trias, dinosaurus dan reptilia laut berukuran besar muncul pertama kali dan jenis tumbuhan sisat mirip palem dan konifer mulai menyebar. Yang kedua ada masa Jura, kemudian masa Jura kejayaan dinosaurus yang menguasai daratan, muncul dinosaurus terbang seperti Plesiosaurus serta Pterodactyl. Pada masa ini benua Pangea terpecah. Yang ketiga ada masa Cretaceous. Pada masa ini terjadi kepunahan dinosaurus. Pada masa Kenozoikum, zaman ini dibagi menjadi 2 masa, ada masa tersier dan masa kuarter. Pada masa tersier, masa ini merupakan masa perkembangan mamalia, dan pada masa ini sebagian kepulauan Indonesia baru terbentuk. Di masa tersier dibagi menjadi beberapa kala, ada Paleosen, Eosen, Olisen, Miosen, dan Pliosen. Masa kuarter, masa ini di belahan dunia dikenal sebagai masa perkembangan manusia. Masa kuarter ini dibagi menjadi 2 kala, yaitu kala Pleistocene dan kala Holosen. Masa tersier dibagi menjadi beberapa kala, ada Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Kala Paleosen, awal kemunculan hewan pemakan rumput, primata, dan juga burung. Kala ini ditandai oleh kegiatan magma yang sangat intensif, susul laut yang besar, dan hujan meteorit. Kala Eosen, mamalia mulai berkembang dengan baik seperti kuda, binatang pengarak, dan nenek moyang. Hewan modern seperti unta, badak termasuk hiu raksasa Basilosaurus, dan burung raksasa Diatrima. Kala Oligosen, mamalia berkembang semakin bertambah besar ukurannya. Gajah pertama kali muncul. Kehidupan laut ditandai dengan munculnya hewan jenis baru seperti kepiting, kerang, dan siput. Kala Milosen, padang rumput semakin meluas perkaranya. Mamalia pemakan rumput berkembang semakin pesat. Kala Pliosen, fosil-fosil yang berupa kelompok moluska misalnya seperti ubur-ubur, siput, dan kerang, serta foraminifera, hewan bercangkang muncul pada masa ini. Masa kuarter ini dibagi menjadi 2 kala, yaitu kala Pleistocene dan kala Holosen. Kala Pleistocene, mamalia yang berkembang pada kala ini mempunyai ragam bentuk yang spektakuler. Contohnya adalah mamut, mastodon, smilodon, harimau bergigi pedang, megatherium, kukang tanah raksasa, beruang gua, dan lain sebagainya. Kala ini merupakan zaman es terbesar. Kala Holosen, pada kala ini manusia modern mulai berkembang. Demikian dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.